Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Pada video kali ini kita akan coba membahas materi mengenai contoh soal dari campuran, seri, dan paralel. Kita lihat rangkaiannya guys ya, ada seri, ada paralel, kita gabung, kita campur-campur jadi satu. Nah, soalnya sederhana, hitunglah kuat arus yang keluar dari baterai, jadi keluar ini arus yang keluar dari baterai, dan kuat arus yang melalui tiap resistor. Kalau kita lihat, kita putar ya, ini arusnya lewat sini, nanti arusnya kebagi dua, nanti arusnya kebagi dua lagi di sini, ya. Nanti dia bergabung jadi satu lagi di sini, kemudian kita kembali lagi ke awal. Nah, nilainya kita akan hitung. Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu pertanyaan nomor 1, yaitu tentukan kuat arus yang keluar dari baterai, atau kita sebut sebagai kuat arus total, ya, benar-benar yang sebelum terbagi-bagi. Bagaimana cara mencari arus total, kuat arus total atau I total? Kita harus cari tahu dulu R total. Kita gabungkan terlebih dahulu rangkaian yang kita punya. Nah, kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Kita kerjakan yang paling dalam terlebih dahulu. Di sini ada rangkaian R3 sama R4, guys ya. Di sini dia itu tersusun secara paralel. Kita gabungkan, maka akan menjadi seperti ini, guys ya. Ini adalah R1. Kemudian di sini ada R4. R2. Terus kita gabungkan ya, R3 dan R4-nya. Kemudian di sini ada R5. Nah, kemudian ini ada baterainya seperti ini ya, guys ya. Di sini ada R1, ada R2, ini ada R5. Kita gabungkan 3 sama 4 jadi R34. Karena R3, R4 tersusun secara paralel, maka kita bisa menghitung R totalnya, R34 dengan menggunakan seper R, karena dia paralel, guys ya. Seper R34 sama dengan sepertiga ditambah seper 6. 3 sama 6 kita samakan penyebut, 6, di sini 2 plus 1. Berarti R34 tinggal kita balik jadi 6/3 alias 2 ohm. Nah, setelah itu kita gabungkan berikutnya adalah si R2 dan R34. Ya, kita gabungkan maka nanti susunannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah R1, ini adalah gabungannya R2 3, 4 ya. Di sini ada R5. Nah, kemudian ini ada nanti terhubung sama baterai ya. Itu adalah susunan seri, guys ya. Kalau seri berarti kita tinggal tambahkan R2 3, 4 sama dengan R2-nya adalah 4 ditambah 3, 4-nya adalah 2 ya. Jadi hasilnya adalah 6 ohm. Nah, setelah itu kita gabungkan kembali R2 3, 4 sama R5. Ini adalah susunan apa? Oh, ini adalah susunan paralel ya. Kita gabungkan maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah R1, R2 3, 4 bergabung dengan R5 menjadi R2 3, 4, 5. Di mana mereka itu tersusun secara paralel. Kalau paralel berarti kita pakai rumus seper ya. Seper R2 3, 4, 5 sama dengan seper penyusunnya ada R2 3, 4. R2 3, 4 itu bernilai 6 ditambah R5. R5 di soal adalah 12. Jadi seper 6 tambah seper 12 ya. Kamu samakan penyebut di sini 12, 2 tambah 1 berarti R2 3, 4, 5 sama dengan 12 bagi 3 alias 4 ohm. Jadi itu adalah 4 ohm. Nah, kemudian kita gabungkan kembali di sini ada R1 dan R2 3, 4, 5 tersusun secara seri sehingga bergabung jadi R1 2 3 4 5 dan mereka tersusun secara seri. Tinggal kita tambahkan ya R1 2 3 4 5 kita tambahkan penyusunnya ada R1. R1 di soal adalah 2 ya, 2 ohm. Berarti 2 ditambah R2 3 4 5 tadi 4 ohm jadi tambah 4 jadi 6 ohm. Nah, setelah ini bagaimana? Kalian perlu perhatikan di soal ada lambang R kecil, guys. Ya, jadi ada R kecil. Apa sih R kecil itu? R kecil itu adalah, saya sudah bahas di video tentang GGL dan tegangan jepit. R kecil adalah hambatan dalam baterai.
Nah, bagaimana cara menghitung hambatan dalam baterai? Jadi, di sini saya punya R12345. Nah, kita seakan-akan keluarkan dari baterai, guys, R kecilnya. Ya, kita keluarkan, pasangkan secara serial dengan baterai untuk penyederhanaan. Sehingga kita punya di sini R2345 dan R itu terpasang secara seri, ya. Kita lihat sini arusnya yang lewat sama, ya. Berarti kalau dia seri, kita dapatkan R total sama dengan R12345 adalah 6 tadi, ya. Ditambah hambatan dalamnya. Hambatan dalamnya adalah 0,5 menjadi 6,5 ohm. Nah, setelah itu kita tinggal menggunakan hukum ohm. Hukum ohm berbunyi V total sama dengan I total kali R total. V totalnya adalah GGL baterai, I totalnya adalah yang kita cari, dan R total sudah termasuk hambatan dalam baterai. Seperti ini, kita hitung I total menggunakan GGL dibagi R total. GGL-nya 26 volt, hambatannya 6,5 ohm, maka hasilnya akan menjadi 4 ampere. Ini adalah kuat arus yang keluar dari baterai. Nah, sekarang kita akan hitung kuat arus yang melalui tiap resistor, ya. Nah, untuk mengerjakan kuat arus yang melalui tiap resistor, tadi kita sudah gabungkan hambatan yang kita punya. Nah, cara kerjanya adalah kita akan memecahkan kembali apa yang sudah kita gabungkan, guys, ya. Jadi, di sini saya punya tadi terakhir kita gabungkan si R kecil dan juga si R12345. Mereka tersusun secara seri. Kalau misalnya seri, berarti kuat arusnya sama. Jadi, arus total akan sama dengan arus yang lewat 12345 akan sama dengan arus yang lewat hambatan dalam baterai, yaitu sama-sama 4 ampere. Jadi, kita dapatkan untuk kuat arus melalui tiap resistor, kita dapatkan nanti kita pecahkan menggunakan R12345. Nah, R12345 kita pecahkan lagi tadi menjadi R1, ya. Kita pecahkan menjadi R1 dan tadi saya pecahkan jadi R2345. Mereka tersusun juga secara seri, ya. Kalau misalnya tersusun secara seri, berarti yang sama juga adalah arusnya. Jadi arus yang melewati gabungan mereka alias 12345 sama dengan arus 1 sama dengan arus 2345. 12345 arusnya 4 ampere, berarti kita dapatkan I1 adalah 4 ampere. Kita pecahkan lagi tadi 2345, kita pecahkan lagi menjadi tadi terakhir kita gabungkan di sini R1, di sini R1 dan juga kita pecahkan menjadi R234 dan R5. Nah, kita pecahkan di sini, maka kita akan peroleh itu adalah susunan dari paralel. Kalau misalnya susunan paralel, yang sama itu adalah tegangannya. Jadi tegangan total mereka V2345 akan sama dengan tegangan penyusunnya 234 sama V5. Nah, tegangannya berapa? Kita tidak tahu tegangan dari mereka, tapi kita tahu di sini kan V2345. Kita tahunya adalah arus 2345. Nah, bagaimana cara kerja mencari V-nya? Pakai hukum ohm. Hukum ohm bunyinya adalah V2345 sama dengan I2345 kali R2345. I2345 adalah 4 ampere dan R2345 tadi di jawaban sebelumnya adalah 4. Maka hasilnya adalah 16 volt. Nah, maka di sini kita dapatkan bahwa semuanya sama, yaitu adalah 16 volt. Dari sini kita dapatkan V5 adalah 16 volt. Kita dapatkan arus yang melewati
hambatan 5 tinggal menggunakan hukum Ohm lagi, yaitu V5 per R5. V5-nya 16 dan R5-nya adalah 12. Kita hitung, maka hasilnya adalah 1/3 ampere. Dari I5 ya, nanti kita pecahkan lagi di sini. Kita sekarang akan pecahkan untuk R234. R234 kita akan pecahkan menjadi di sini R1. R234 kita dipecahkan menjadi R2 dan R34 ya. Di sini R2, sebentar, di sini R2, di sini adalah R2 dan di sini R34. Nah, mereka tersusun secara seri. Kalau misalnya tersusun secara seri, maka yang sama adalah kuat arus yang melewatinya. Berarti kuat arus total I234 akan sama dengan penyusunnya. I2 sama dengan I34. Nah, tapi saya tidak tahu dari I234 nih. Tapi kita tahu di jawaban sebelumnya kita dapatkan V234. Tinggal menggunakan hukum Ohm lagi, I234 sama dengan V234 dibagi R234. V234 itu adalah 16 sama dibagi tadi jawaban R234, jawaban sebelumnya adalah 6. Maka jawabannya adalah 2/3 ampere. Nah, berarti I234 adalah 2/3 ampere. Nah, setelah itu kita pecahkan lagi R34-nya ya. Menjadi di sini ada R1 di sini, kemudian ada R2 di sini. R34 tadi terpecah menjadi R3 dan R4. Nah, dipecah seperti ini kita lihat bahwa susunannya adalah paralel. Ini sudah kembali ke soal sebelumnya, guys ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan susunan paralel. Nah, kalau susunan paralel yang sama apa? Yang sama adalah tegangannya. Jadi tegangan total V34 sama dengan tegangan masing-masing penyusunnya. Nah, berapa tegangannya kita nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa I34 itu adalah 2/3 ampere. Berarti V34 sama dengan I34 dikali R34. V34 adalah 2/3 dan R34 tadi di jawaban kita sebelumnya adalah 2 ya. Sehingga hasilnya menjadi kira-kira 16/3 volt. Nah, berarti ini semua sama, yaitu sama-sama 16/3 volt. Kita dapatkan I3 dan I4 menggunakan hukum Ohm lagi, yaitu V3 per R3 dan V4 per R4. Kita hitung V3S dan V4 sama-sama 16, tapi R3 dan R4-nya beda. Di soal R3-nya 3 dan R4-nya adalah 6 ya. Sorry, 16/3 ya. 16/3, 16/3, di sini 6. Nah, maka hasilnya untuk I3 adalah 16/9 ampere dan I4 adalah kira-kira saya hitung adalah 8/9 ampere. Nah, kita sudah kembali ke rangkaian semula. Berarti kita sudah seharusnya mendapatkan semua nilai kuat arus yang melalui tiap resistor, yaitu I1, I2, I3, I4, dan I5. Yuk kita cari jawabannya. I1 ya, I1 tadi kita dapatkan ini. I1 adalah 4 ampere. I2 ya, I2 adalah 2/3 ampere. I3 adalah 16/9 ampere. I4 di sebelahnya adalah 8/9 ampere. Dan I5 tadi kita dapat duluan ya. Sebelumnya di sini I5 ya, 1/3 ampere. Nah, ini adalah kuat arus yang melewati masing-masing resistor. Demikian pembahasan mengenai contoh soal susunan seri dan paralel untuk hambatan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you.